Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas limpahan rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga detik ini Allah memberikan kita nikmat yang tak terhingga banyaknya, terutama nikmat iman, Islam. Itulah sebab kita kemari ya. Kalau kita nggak beriman, nggak Islam, ya mungkin kita bukan di sini sekolahnya. Ada sekolahnya di Metodis, ya kan? Mana mungkin dia di sini sekolahnya kalau orang yang Nasrani, kan gitu. Seram kita, ya kan? Karena kita masih Islam, kita sama kumpul sini. Kemudian nikmat kesehatan. Nah, alhamdulillah kita sampai hari ini aman-aman aja, kan? Atau yang ada pernah sini yang ada Covid? Belum ada? Belum ada, kan? Masih aman sini, kan? Belum ada pernah Covid sini, kan? Atau yang udah pernah Covid di sini sembuh lagi. Nah, kalau nggak ada berarti alhamdulillah sampai hari ini udah hampir 2 tahun ya, kita masih aman-aman aja. Paling cuma pilek-pilek, demam-demam, udah sembuh lagi, minum madu, ya kan, sehat lagi alhamdulillah. Dan kesempatan apa lagi? Kesempatan ternyata kita masih diberi kesempatan untuk bisa sekolah di Lunuha secara langsung, walaupun di akhir dari umur SMP. Di akhir umur SMP ini, dari kelas 1 kan, kelas 8 kita ada apa? Daring, ya kan. Kelas 9 udah mau tamat, offline lagi, sekolah lagi. Ini syukur juga, nikmat ini ya, nikmat. Jadi dengan demikian, nikmat ini jangan kalian sia-siakan. Kembali memantapkan niatnya. Apa? Memantapkan niatnya hanya mengharapkan ridho Allah untuk belajar. Walaupun dalam kondisi terbatas saat ini. Jamnya terbatas. Ya. Dulu kita kan sampai jam berapa? Kita pulang. Jam 4 baru pulang kita. Lelah kali ya kan. Sekarang kita sebelum Johor udah pulang kita. Jauh di rumah aja udah. Berarti otak kita tidak terlalu lelah dengan banyakkan pelajaran yang di kepala ini. Nah, itu kan. Terbatas semuanya, terbatas. Kemudian juga kawan-kawan nggak ramai di sini. Biasanya penuh sini ya kan. Sekarang sepi pengunjungnya. Ya kan. Tapi apapun demikian keadaannya, tetap kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dalam usia kita, umur kita, hidup kita. Kalau sudah berkah, insya Allah kita itu menghadapinya enak. Itu berkah itu. Tapi kalau orang yang nggak berkah hidupnya, nggak tenang hidupnya itu, nggak nyaman, ada aja masalahnya, ada aja. Baik, yang sudah ada buku silakan dibuka ya. Kalau yang belum, usahakan secepatnya dipulangkan bukunya secepatnya agar punya buku ya. Kita akan mulai lagi, walaupun sebenarnya kalian udah pernah belajar sorob kan? Udah pernah kan? Di mana? Di kelas 8, kelas 7? Belum. Kelas 8 udah pernah belajar sorob. Apa nama bukunya? Tasrib Kilat. Masya Allah, namanya pun luar biasa ya, Tasrib Kilat. Bukan cuma yang ada pesantrennya kan, pesantren kilat, ada juga rupanya Tasrib Kilat. Berarti kalian ini udah paham lah itu masalah tasrib ini. Ngapain lagi belajar sorob lagi ya? Udah pandai kalian. Udah pandai kan? Hah? Belum? Nah, coba dulu. Apalah seingatmu tasrif itu? Nah,
Ini ngulang-ngulang ini kan. Kaji-kajian yang dulu-dulu. Coba Rasya. Seingatmu apalah tasrif itu? Terekam Pak di sini. Coba Rasya. Seingatmu sorob itu apa? Hah? Apa? Mentasrifkan kayak gitu. Iya, tasrif itu apa gitu kan? Mentasrifkan apa? Coba. Karena di sini kita akan ngulang lagi nanti nih. Apalah definisinya? Nah, gitu kan. Gaza? Seingatmu dulu tasrif itu apa? Apa yang di benakmu masih ada tersimpan? Apalah kira-kira? Ngapain di tasrif ini? Ngapain kita? Hah? Mubah. Mengubah. Oh, mengubah. Ya bagus. Itu berarti definisi itu udah dapat udah. Mengubah secara bahasa. Udah dapat. Yang lain? Ada yang menyambungnya? Apa yang diubah kan gitu? Mengubah katanya. Apa yang diubah? Bahasa Arab. Kalau bahasa Arab luas sekali, ya kan? Banyak kali itu luas. Merubah kata asli menjadi kata-kata yang ditambah. Bisa dari kata asli bisa dirubah menjadi yang lain atau tambahan atau berkurang. Aslinya masih ada. Nah, baik, yang ada bukunya tengok tuh di halaman 1 ya. At-tasrifu lughatan, tasrif secara bahasa artinya at-taghyir. Taghyir ya, at-taghyir. Usahakan kalau udah berganti pelajaran jangan lupa ngapus ya, papan tulis biar bersih. Ya, tasrif. Ya, tasrif. Secara bahasa, lughatan adalah at-taghyir. 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 At-taghyir itu apa? Perubahan. Perubahan, mengubah. Itu secara bahasa. Perubahan. Dah. Wastilahan. Ya. Wastilahan, istilah adalah apa bilang situ? Tahwilul asl wahid, tahwilul aslal wahid ila amsilatin mukhtalifah, ila amsilatin mukhtalifah lima'anin maqsudatin, lima'anin maqsudatin la yahsulu illa biha, la tahsulu illa biha, la
sulu illa biha. Tahsulu maqsudatin lima'anin. Ini huruf tah ya. Ini tengah tahu orang. Tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin. Itu dia. Panjang ya. Tahwilul aslil wahid. Perubahan asal yang satu. Tahwil perubahan, sama artinya juga tadi, perubahan asal yang satu ila amsilatin mukhtalifah, ke misal-misal yang berbeda. Perubahan asal yang satu ke misal-misal yang berbeda. Dah? Lima'anin maqsudatin, untuk makna yang dituju. Untuk makna yang dituju. Sudah? La tahsulu tidak akan bisa tercapai. La tahsulu tidak bisa tercapai, tidak bisa diwujudkan illa biha, kecuali dengannya, kecuali dengan merubah asal yang satu. Wah, itu dia. Tahwilul aslil wahid ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Perubahan asal yang satu ke misal-misal yang berbeda-beda untuk makna yang dituju. La tahsulu tidak akan tercapai, terwujud, kecuali dengan merubah asal yang satu. Itu definisinya. Kalau antum misalnya dihafal itu, kalau bisa. Tahwilul aslil wahid ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Artinya secara ringkas gini, makna tidak akan bisa dituju kecuali dengan merubah bentuk katanya. Itu secara ringkasnya. Dengan kita merubah bentuk-bentuk katanya, maka tercapailah maksud dan tujuan. Paham kira-kira ya? Harus dirombak dia, harus kalau kereta itu apa namanya? Dimodif dia. Supaya kerennya kan, dimodif itu kereta itu. Harus tahwil, dimodif, dirubah. Kalau bahasa Jawanya rekonstruksi bahasa Jawa. Sampai di situ kira-kira tergambar nggak kalian? Tergambar nggak kira-kira? Kira-kira gambar nggak? Apa itu maksudnya? Bisa lah ya. Kalau secara ringkasnya tadi taghyir, perubahan kata. Kata itu akan dirubah. Supaya mudah, coba lihat contohnya itu. Misal katanya, misal
Ada contoh mislu. Ada contoh dari katabah. Katabah. Nah, ini contoh. Katabah ini kita mau tasrifkan dia. Katabah ini mau ditasrifkan. Kita rubah katanya kepada kata yang lain, tetapi aslinya ada. Di situ bilangnya apa? Kataba yaktubu uktub. Nah, inilah perubahannya. Kataba menjadi apa? Yaktubu. Yaktubu. Apa lagi? Uktub. Uktub. Nah. Apa lagi di situ dibilangnya? Katibun maktubun. Katibun maktubun. Maktubun. Habis. Itulah contohnya kan. Itulah yang dimaksud dengan tasrif itu. Merubah-rubah bentuk kata. Merubah-rubah bentuk kata. Asalnya katabah. Coba lihat, perhatikan. Ada kaf, ada ta, ada ba. Ingat ya, hurufnya ada 3. Huruf kaf, ta, ba. Walaupun nanti dia berubah-ubah, tetap ada kaf, ta, dan ba. Perhatikan. Yaktubu. Ada kaf, ada ta, ada ba. Tambahannya cuma ya. Uktubu. Ada kaf, ada ta, ada ba. Tambahannya hamzah. Katibun. Ada kaf, ya kan? Ada ta, ada ba. Tambahannya apa di sini? Alif. Maktubun. Kaf, ta, ba. Apa tambahannya? Mim dan waw. Tetap aslinya ada. Perubahan yang asli yang satu, perubahan yang asli yang satu ini, ya kan, ke contoh-contoh misal-misal yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Tengok, beda nggak? Beda. Ini depannya mim, depannya kaf, depannya hamzah. Amsilatin mukhtalifatin, berbeda-beda dia. Berbeda-beda. Lima'anin maksudatin, untuk makna yang dituju, yang dimaksud. La tahsulu illa biha. Kalau tidak dirubah, maka tidaklah akan diketahui, tidak akan dicapai makna yang diinginkan. Misalnya, kita mau menginginkan membuat kata masalah ini, uktub misalnya. Kita maksud kita apa? Supaya anak-anak itu menulis. Bagaimana kita caranya menyuruh dia? Oh, pakai ini Ustaz, yaktubu. Wahai anak-anak, yaktubu. Bisa? Apa arti yaktubu? Hah? Iya, sedang menulis. Bisa nggak kita ngomong seperti itu kepada lawan kita berbicara langsung? Wahai fulan, yaktubu. Paham maksudnya? Paham Jabar? Paham? Ustaz mau nyuruh dia nulis, tetapi menggunakan yaktubu katanya. Fulan, yaktubu. Kalau diartikan gimana itu? Apa arti yaktubu tadi? Ia sedang menulis. Fulan, ia sedang menulis. Nyambung nggak kira-kira? Kenapa nggak nyambung? Sedang menyuruh. Padahal guru sedang menyuruh, tetapi di situ maknanya ia sedang menulis. Si sang murid yang udah paham, ini guru nih mau ngapain dia? Mau maksud dia apa gitu kan? La tahsulu, tidak akan tercapai maksud.
Kalau dia menggunakan yaktubu. Jadi yang mana? Pakai uktub. Nah, baru. Fulan, uktub. Uktub. Fulan. Uktub apa artinya? Tulislah. Langsung dia nulis. Tapi kalau kita menggunakan yaktubu, ini kayak mana maksudnya guru ini? La tahsulu illa biha, tidak akan tercapai maksud dari guru. Guru ingin bahwa si murid menulis, tetapi dia pakai kalimat ini, tak akan tercapai maksudnya. 5 arin maksudatin illa biha, kecuali dengan merubah asal yang tadi dari kata ba menjadi uktub. Paham sampai sini? Nah, ini masih awal daripada pengertian dari tasrif itu. Paham? Paham? Betul. Bisa diuji nih. Ustaz kayak gitu maunya. Harus menantang dia. Kalau kalian paham, harus ditantang dia pemahamannya itu. Diuji langsung pemahamannya. Karena Ustaz tujuannya mengajar supaya anaknya betul-betul paham. Supaya anak-anak itu betul-betul nggak sia-sia. Ustaz nggak sia-sia menerangkan, kalian kemari capek-capek nggak sia-sia datang. Karena paham. Coba rasa syarmah. Coba simpulkan tadi yang Ustaz sampaikan. Sikit aja. Enggak banyak. Ustaz mau nguji dulu nih, mau nguji pemahamannya. Coba. Boleh yang seperti tadi sampaikan kayak gini? Ayo. Barulah ya, tercapai maksud dan tujuan dari sang guru. Kita aja mudah aja ya. Mudah aja cara memahaminya. Ya, udah jelas ya? Itulah tasrif. Itulah sorob. Perubahan bentuk kata. Kalau bahasa Indonesia itu seperti ini dia. Ada namanya kata dasar. Iya kan? Misalnya kata dasarnya adalah sakit. Ya kan? Kata dasar namanya ini. Ditambah dengan ke dan an menjadi kesakitan. Ini tambahan. Aslinya pasti ada. Ada seperti ini. Ada aslinya. Ada lagi. Ditambah dengan an juga ujungnya. Tapi dirubah dengan penyakitan, ya kan? Penyakitan. Ada lagi tambahannya dengan apa lagi? Dan kesakitan, penyakitan. Tambah me dan an. Me dan an. Menyakitkan. Kira-kira makna 3 makna ini sama apa tidak? Tidak kan? Dari yang perubahan kata ini sama nggak maknanya? Enggak kan? Sama dengan ini. Walaupun arti dasarnya ada, tapi nggak sama maksudnya ini. Yang pertama, yuk kita cari yuk maknanya apa ini? Kesakitan. Maksudnya apa itu? Coba cari contohnya supaya nanti nyambung kita. Apa maksud kesakitan ini? Gimana cara maknanya? Coba siapa? Jabar ya. Coba.
Apa makna daripada ini semua? Kesakitan. Nah, misalnya Pak. Itu dia setelah mengalami Peristiwa. yang tugasnya jadi buat Dia kesakitan merasakan peristiwa yang ia alami. Ia merasakan kesakitan. Bisa nggak? Cocok nggak? Bisa ya? Nah, bisa. Ataupun itu mungkin bukan fisik ya, itu hati itu kayaknya itu. Ada yang fisik. Tiba-tiba dia mau nengok-nengok masjid. Dia rindu kan sama masjid yang lama kan. Pergi sana dia. Dia nggak tahu, nggak sadar. Ada paku. Dia pun kesakitan. Cocok kan? Cocok, kesakitan. Aduh, katanya. Tembus ini bah, katanya. Makjang, katanya. Masuk ini paku. Dia rindu sama masjid yang lama. Mana lah masjid yang dulu, katanya. Mana ada lagi? Dia hilang lah udah ya kan. Udah berganti semua masjidnya. Kecucuk dia paku itu, kesakitan dia. Nah, itu bisa fisik, bisa non fisik, bisa hati. Coba sekarang makna kedua, penyakitan. Coba siapa? Si Rizky. Apa maknanya itu kalau penyakitan? Coba kasih contoh gitu kan. Hah. Coba lah Rizky, Cepat. Hah? Kok diam aja? Siapa yang bisa? Rehan lagi, coba Rehan. Penyakitan itu orang yang merasakan sakit. Orang merasakan sakitan. Coba contohkan kalimatnya. Misalnya orang itu lagi terpapar corona. Hah? Coba Paris. Contohnya coba. Gunakan kata ini. Gunakan. Hah? Rehan berpenyakitan gitu. Bisa masuk. Contoh ya. Jangan Rehan nanti marah kan. Ini awak aja dia HP-nya katanya. Contoh ya itu, cecek. Fulan ini berpenyakitan. Berarti dia memang sering sakit-sakit. Nah, berarti udah berbeda lagi maknanya kan? Berbeda dia. Kalau yang ini memang dia sering dia sakit, berpenyakitan. Berarti bisa banyak itu. Di tubuhnya bisa banyak dia berpenyakitan. Dari kepalanya, tak apalah. Nauzubillah. Itu contoh aja, contoh. Dah, yang ketiga, menyakitkan. Coba contohkan dulu, siapa yang bisa? Nisan. Nah, mudah. Ini. Pakai kalimatnya. Katanya. Nah, coba Nisan. Hah? Jatuh dari tangga sangat menyakitkan. Bisa? Atau ini yang fisik ya? Atau yang non fisik, hati. Coba. Sampai bisa? Yang hati. Nah, ayo. itu rasa kecewa. Apa? Rasa kecewa. Buat kalimatnya. Begini, misalnya udah janji sama kawan mau ketemuan, banyak kawannya nggak jadi. Menyakitkan hatiku, sakitnya di sini gitu kan. Oh, itu dia contohnya kan. Tapi kita kok lari ke bahasa Indonesia ya kan. Seharusnya bahasa Arab.
Ini contoh aja supaya menggabungkan bahwa antar bahasa Indonesia sama sorob ada hubungan gitu kan. Gitulah kira-kira supaya antum paham. Jadi dari bahasa Indonesia tadi kan makna yang dasar ini bisa berubah maknanya dengan tambahan-tambahan. Perhatikan. Kalau yang tadi sini kan asalnya kata ba, kaf, ta, dan ba. Ditambah apa di sini? Apa yang tambahnya? Ditambahannya ya. Ya ini bisa berubah makna. Cuma tambah ya aja. Coba kalau nggak ada iyahnya, tetap juga kata ba artinya kan? Kata ba juga apanya? Kalimatnya, katanya. Kata ba. Ditambah cuma satu huruf iya. Berubah maknanya. Di sini ada arti dia. Dia sedang. Kalau tadi kata ba artinya dia telah. Itu bedanya. Kata ba dia telah menulis. Yaktubu ia sedang menulis. Hanya cuma membedakan apa? Iyahnya tadi. Juga seperti ini. Uktub. Ini bentuk perintah. Katibun apa artinya? Ya, ia sedang menulis atau penulis ya. Penulis bisa juga. Katib, penulis. Jadi kalau mau bikin apa bahasa Arabnya penulis? Katib. Penulis buku. Katibul kitab. Penulis cerpen. Kisah-kisah. Apa? Bahasa Arabnya kisah, apa cerita apa? Cerpen. Kosos. Katibul kosos, penulis cerpen. Nah, kayak gitu dia. Jadi katib penulis. Maktub apa artinya? Yang ditulis. Ada yang ditulis atau tertulis. Maktubun. Maktubun ya, di mana? Tertulis di mana? Di fi lauhil mahfuz. Nah, gitu kan. Maktubun fi lauhil mahfuz. Ya, rizkimu ya. Rezekimu, langkahmu itu maktub, tertulis di lauhul mahfuz, sudah ada. Tercatat. 11.46 kita keluar. 11.55 ada waktu? 9 menit lagi. Ya, sampai di sini jelas ya? Ada yang kurang paham lagi? Ya. Kalau sudah paham, kita lanjut lagi. Nah, intinya apa? Bahwa sorob ini adalah pembelajaran sebagai tempat acuan untuk merubah kata-kata yang lain. Istilahnya kalau buat kue, kalau buat bolu, buat agar-agar, jeli, itu apa yang dibutuhkan? Butuh? Kalau bolu butuh apa? Wajan atau apa namanya? Teflon apa? Teflon, apa lagi? Tempat masaknya itu apa namanya? Biar nanti berbentuk dia. Loyang. Ini kan cair ini, apanya tepungnya? Apa namanya? Adonannya kan masih cair ini. Mana mungkin masukkan dalam oven, kan nggak mungkin kan? Jadi serak nanti dia. Kan butuh tempat. Butuh untuk membentuknya kan gitu kan? Biar terbentuk nanti. Namanya loyang kan gitu kan? Loyang. Atau agar-agar kita membuat jelly di rumah. Beli jelly itu kan, ada apa nama? Serbuk-serbuk. Kita masak, udah menggelegak. Dah masak kan? Taruh ke dalam tempatnya. Nanti itu tempat ada yang bentuk-bentuk hewan gitu kan. Nanti udah kering, udah apa namanya? Udah dingin, menjadi bentuk-bentuk dari dia. Sorob ini pas seperti itu. Sorob itulah dia acuan. Itulah loyang.
apapun yang dimasukkan di dalamnya, jadi itulah dia. Itulah sorob. Apapun nanti katanya yang dimasukkan di dalam sorob ini, menjadi itu dia. Coba lihat itu. Contoh yang keduanya. Nasoro yansuru. Nasoro. Nasoro. Perhatikan. Kira-kira sama nggak ini? Sama nggak? Sama nggak? Kira-kira ada persamaan apa nggak ini? Kataba, nasoro. Ada nggak persamaan? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada, kata Baris. Beda nih Ustadz. Mana ada sama nih Ustadz? Iya. Kalau sepintas ya nggak ada sama lah Ustadz. Namanya huruf itu beda Ustadz. Nah ini huruf kaf, ini huruf nun. Mana sama? Nah gitu kan? Coba, apa yang bikin dia sama di situ? Sama-sama fi'il madhi. Fi'il madhi itu ciri-cirinya gimana? Ciri-ciri yang paling menonjol apa? Iya, lagi? Fathah. Lagi? Patah semua barisnya. Tengok Kataba. Nah, patah semua barisnya kan? 3 huruf semuanya barisnya patah semua. Itu ciri-ciri fi'il madhi yang pada umumnya ya. Walaupun nanti ada yang lain seperti koma. Dia bukan 3 huruf nampaknya ya kan. Koma. Ini fi'il madhi juga. Tapi kok cuma 2 Ustaz barisnya Ustaz? Enggak 2, enggak 3 baris patahnya. Enggak kayak gini ya. Lain lagi udah. Bukan koama jadinya kan? Lain lagi. Ini koma. Tapi intinya kalau yang dia fi'il madhi yang umumnya yang 3 huruf, dia pasti baris patah semua ciri-cirinya. Itulah acuannya. Jadi diacu. Ini kue kan? Ini tadi apa namanya? Apa tadi namanya? Ini namanya loyang tadi lah kan? Loyang lah misalnya kan? Ini tadi apa namanya? Adonannya. Ini adonan mau taruh di sini biar disamakan. Dah kita samakanlah. Nanti jadi apa dia? Nasoro yansuru. Kataba yaktubu yansuru. Sama enggak? Sama enggak barisnya? Ya, yan, yak, mati, su, tu, ru, bu. Sama-sama baris. Doma, mati, sama apa? Patah sama semuanya. Apa lagi? Uktub, sur, up, mati, su, tu, sur, sama-sama mati. Sama kan? Sama semua. Namanya dia acuan. Sorobnya acuan. Loyangnya. Jadi apapun katanya dimasukkan, tetap dia patuh kepada acuan. Apapun bentuk adonannya, tetap dia akan menjadi seperti wajan tadi. Seperti bentuk loyang tadi. Hasilnya keluar sama semuanya. Udahlah ya, paham tuh ya. Paham itu. Udahlah. Udah habis waktunya, ya kan? Mudah sekali, insya Allah mudah, nggak ada susah itu. Dah, insya Allah nanti kedepannya kita akan belajar tentang domir. Domir, ini enak nanti nih, domir. Intinya nanti kita belajar tasrif ini, kita belajar bersenang-senang. Jadi belajar tasrif nanti kita bersenang-senang, bersuara kita nanti, melapaskan, huwa huma hum, gitu kan. Nanti kita bernasyid nanti, insya Allah. Iya, jadi jangan kalian takut baca sorob ini, enak baca sorob ini. Baik, barakallahu fikum. Kita lepas dengan lapas kafarul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.